Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Apa saja yang harus kita lakukan agar Ramadan tahun ini khususnya maksimal dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ilmu qablal amal. Berilmu sebelum beramal. Ini sangat penting. Kaum muslimin wajib menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Maka dari situ, marilah kita lakukan persiapan dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Contohnya misalkan mempelajari fikih puasa, rincian-rincian tentang puasa. Itu sangat penting ketika kita menjalani seluruh hari di bulan Ramadan, karena Ramadan identik dengan puasa. Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin diwajibkan melakukan puasa. Kemudian fikih sholat tarawih misalkan. Dan ini perlu kita ingatkan kembali, banyak sekali perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin tentang teknis melakukan sholat tarawih. Dari mulai hitungan rakaatnya, ya, dan juga cara pelaksanaannya. Ada yang dua-dua, ya, ada yang 4-4. Nah, itu pun harus dipelajari. Dan itu pun kita harus tahu sikap yang benar tentang perbedaan tersebut. Fikih zakat fitrah, fikih i'tikaf, fikih Lailatul Qadar, fikih Idul Fitri. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Maka dari situ, mari kita belajar. Mari kita menambah ilmu. Mari kita perluas wawasan untuk mempersiapkan bulan Ramadan dan juga memaksimalkan ibadah di dalamnya. Caranya bagaimana? Sangat mudah sekali di zaman kita. Bisa dengan bantuan internet, kemudian bisa dengan bantuan buku, atau bisa juga dengan privat. Maksudnya belajar langsung dari sang guru, tidak harus mengumpulkan massa, ataupun dengan cara-cara yang lain. Yang penting ada kemauan. Tidak ada alasan untuk tidak mampu belajar. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa. Persiapan kedua yang harus kita lakukan dari sekarang adalah membiasakan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan marah jika seorang muslim itu jarang meminta berdoa kepadanya. Nah, itu harus jadi ingatan kita dan juga harus menjadi perhatian kita. Doa apa saja, doanya bebas. Doa meminta kesehatan, doa meminta agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, doa mempermudah agar kita bisa belajar, doa agar Allah beri taufik, doa agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Dan juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal ibadah kita nanti bisa diterima dan juga pahalanya bisa kita rasakan, balasannya bisa kita rasakan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama dengan bertaubat, ya, mengakui kesalahan, tidak ingin kembali, menyesal, gitu ya, segera bersimpuh, gitu ya, segera bersujud, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa menangis, gitu ya, mengakui dosa-dosa yang pastinya banyak, ya, dan pastinya kita sering lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak. Dosa itu bisa memberatkan, ya, memberatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertobat dan Allah ampuni, maka tubuh ini akan ringan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertobat maka kita perbanyak apa? Perbanyak ibadah. Yang paling pertama adalah kewajiban kita harus maksimal. Hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu itu kita harus perhatikan dengan baik. Harus maksimal dalam melakukannya. Kemudian ditambah dengan hal-hal yang sunnah sebagai apa? Sebagai bentuk kita untuk apa? Untuk memaksimalkan, membiasakan hal-hal yang baik, membiasakan beribadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki hubungan dengan manusia. Ramadan jadikan momentum untuk meminta maaf, untuk menghalalkan. Ketika ada kedoliman, segera selesaikan masalahnya dengan yang bersangkutan. Karena apa? Karena ketika dosa kita berhubungan dengan manusia, Allah tidak akan ampuni sebelum masalahnya selesai terlebih dahulu. Maka dari situ ya momen paling emas, kesempatan emas, momen penting sebelum bulan Ramadan tiba, meminta maaf, kembali mempererat tali silaturahim, mempererat tali ukhuwah, ya, dan juga segera menyelesaikan masalah-masalah antara diri kita dan juga orang lain. Maka dari situ 4 poin ini mari kita perhatikan dengan baik, maka jadikan persiapan untuk memaksimalkan peribadahan di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.